Keisha Adinata hanya melakukan satu kesalahan kecil. Ia pergi berbelanja tanpa membawa dompet. Namun saat ratusan juta rupiah harus dibayar dan orang-orang mulai mengarahkan kamera kepadanya, Keisha panik. Demi menyelamatkan harga dirinya, ia menarik seorang pria asing, menggandeng lengannya, lalu berkata di depan semua orang, "Sayang, tolong bayarkan untukku." Keisha yakin pria itu akan marah. Tetapi lelaki asing itu justru mengeluarkan kartu dan membayar semuanya tanpa bertanya. Keesokan paginya, foto mereka sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Dan Keisha baru mengetahui satu fakta mengejutkan. Pria yang ia jadikan pacar palsu itu adalah Dimas Mahendra, seorang pengusaha sukses yang sangat tertutup. Namun kejutan sebenarnya baru dimulai ketika Dimas berkata, "Kamu tidak perlu mengembalikan uangku. Tapi selama 5 minggu ke depan, jadilah calon tunanganku." Keisha belum tahu bahwa Dimas menyimpan sebuah rahasia. Ia tidak bertemu Keisha secara kebetulan. Ia sudah menunggu perempuan itu selama bertahun-tahun. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, Keisha harus memilih. Kembali ke kehidupan mewah yang selalu dikendalikan orang lain, atau mempertaruhkan segalanya demi pria yang mungkin telah mencarinya sejak mereka masih kecil. Keisha Adinata sudah terbiasa hidup dalam kemewahan, tetapi ia tidak pernah benar-benar merasa bebas. Pagi itu, dari balik kaca besar apartemennya di kawasan SCBD Jakarta, gedung-gedung tinggi berkilau diterpa matahari. Jalanan di bawah penuh kendaraan yang merayap pelan, sementara di dalam apartemen, suasana justru terasa menyesakan. "Non Keisha, ibu menelepon lagi." Mbak Sari berdiri dekat meja makan sambil memegang ponsel. Perempuan itu sudah bekerja untuk keluarga Adinata sejak Keisha masih kecil, dan tahu betul seperti apa hubungan Keisha dengan ibunya. Keisha menyesap es kopi susu tanpa semangat. "Berapa kali?" 5. "Luar biasa. Berarti sebentar lagi Jakarta akan masuk status darurat." Mbak Sari menahan senyum. "Beliau bilang malam ini ada makan malam keluarga di rumah utama. Kalau cuma makan malam, dia tidak akan menelpon 5 kali. Mbak Sari ragu-ragu. "Keluarga Pak Surya juga datang." Keisha meletakkan gelasnya. "Nah, itu dia." "Non, bukan makan malam keluarga, itu perangkap." Semua orang tahu arti kedatangan keluarga Surya. Putra bungsu mereka, Adrian, sudah berbulan-bulan didorong mendekati Keisha. Bukan karena cinta atau kecocokan, melainkan karena kedua keluarga melihat peluang bisnis. Bagi Keisha, rencana itu terdengar seperti rapat merger yang dibungkus taplak meja mahal. "Aku tidak akan datang. Kalau ibu tahu non sengaja menghindar, biar." Mbak Sari menatapnya lama. "Beliau tetap ibu non." "Itulah masalahnya, Mbak. Karena dia ibu saya, semua keputusan dianggap boleh dibuat atas nama kebaikan saya." Keisha berdiri. Usianya 25 tahun. Ia model dan influencer terkenal, wajah beberapa merek besar, sekaligus putri keluarga yang dikenal di kalangan bisnis Jakarta. Di media sosial, hidupnya tampak sempurna, pemotretan di Bali, pekan mode di luar negeri, undangan peluncuran produk, dan makan malam di hotel mewah. Yang tidak pernah dilihat kamera adalah seorang ibu yang masih mengatur hampir setiap langkahnya, dari sekolah, teman, kontrak, sampai citra yang harus ia tampilkan. Ponselnya bergetar, nama Tania muncul di layar, Keisha mengangkatnya. "Ya?" Tangis terdengar dari seberang. "Kei, sekarang apa lagi? Aku butuh kamu." "Kamu kecelakaan?" "Bukan." "Masuk rumah sakit?" "Bukan." "Terus?" "Aku terlambat 2 hari." Keisha diam. 2 hari? "Iya." "Dan kamu menangis seperti harga cabai naik 10 kali lipat." "Kei." "Baik-baik, kamu di mana?" "Di kafe biasa." "Aku datang." Keisha menutup telepon dan mengambil kunci mobil. "Non mau kemana?" tanya Mbak Sari. "Menolong orang yang merasa kiamat datang karena terlambat 2 hari." Ia baru sadar lupa membawa dompet ketika lift hampir mencapai parkiran. Keisha malas kembali. "Ah, sekarang semua bisa pakai ponsel."
Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan mengacaukan hidupnya. 30 menit kemudian, Keisha duduk di depan Tania di sebuah kafe kawasan Menteng. Sahabatnya mengenakan kacamata hitam di dalam ruangan. "Buka kacamatamu." "Mataku bengkak." "Justru itu, aku mau lihat seberapa parah dramamu." Tania mendelik, lalu meletakkan 3 alat tes di atas meja. Senyum Keisha lenyap. Keisha menatap benda-benda itu. Semuanya positif. Tania mengangguk. Keisha menarik napas. "Oke, sekarang kamu boleh panik sedikit." Tania menutup wajah. Ia seorang model di puncak karir, sementara hubungannya dengan Revan sedang kacau. "Sudah bicara sama Revan?" "Belum, aku takut." "Kamu lebih takut bicara sama laki-laki yang ikut bertanggung jawab daripada menangis di depan satu kafe." Tania hendak menjawab, tetapi mendadak menatap pintu. Wajahnya pucat. "Kay, Revan datang." Keisha menoleh. Seorang pria berjaket denim baru masuk. Ia berdiri. "Aku tinggal sebentar. Kalian bicara." "Kay, kamu tidak akan mati." Keisha keluar sebelum Tania sempat menariknya. Udara Jakarta panas dan lembab. Keisha berdiri di trotoar beberapa detik. Ia tidak ingin pulang, membayangkan makan malam dan wajah ibunya saja sudah membuat dada sesak. Di seberang jalan berdiri pusat perbelanjaan mewah. Lihat-lihat sebentar tidak akan membunuh siapapun. Keisha masuk ke mall, melayani beberapa orang yang meminta foto, lalu menuju butik aksesori mewah langganannya. "Selamat siang, Mbak Keisha." Seorang pramuniaga menyambutnya. "Koleksi baru sudah datang. Baru kemarin, ada tas edisi terbatas dan perhiasan yang cocok sekali untuk Mbak." Keisha tertarik. Hari itu kepalanya terlalu penuh. Melihat barang cantik sering menjadi caranya melupakan masalah. 1 jam kemudian, ia memilih tas kecil hijau samrut, gelang emas dengan batu safir, dan sepasang anting. "Totalnya berapa?" Pramuniaga menyebutkan angka yang cukup untuk membeli sebuah mobil keluarga. Keisha mengangguk santai, lalu membuka tas. Tidak ada dompet. Ia mengambil ponsel. Layar gelap. Keisha menekan tombol daya. Tidak menyala. Baterainya habis. Senyumnya membeku. Sebentar. Keisha mengaduk-aduk isi tas. Tidak ada. 2 perempuan di sudut butik memperhatikannya. Salah satunya memegang ponsel. Keisha bisa saja meminta barang-barang itu disimpan dan kembali nanti. Namun ia sudah membayangkan judul berita. Model terkenal tak mampu bayar belanjaan. Putri keluarga Adinata kehabisan uang? Video 10 detik bisa berubah menjadi ribuan komentar. Keisha menelan ludah. Tatapannya berkeliling. Lalu ia melihat seorang pria. Pria itu berdiri beberapa meter darinya, memperhatikan jam tangan dalam etalase. Kemeja hitam polos, celana gelap, sepatu kulit sederhana. Tidak ada logo besar, tetapi ia tetap menarik perhatian. Tinggi, berbahu lebar, dengan rambut hitam rapi dan rahang tegas. Keisha hanya punya beberapa detik. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan cepat dan meraih lengannya. "Sayang," pria itu menoleh. Untuk pertama kalinya, Keisha melihat wajahnya jelas. Tatapannya tenang, matanya gelap, ekspresinya sulit dibaca. "Maaf kamu menunggu lama," kata Keisha sambil tersenyum manis. "Aku sudah pilih semuanya." Pria itu diam. Keisha berbisik tanpa banyak menggerakkan bibir. "Tolong bantu saya akan jelaskan." Alis pria itu terangkat tipis. Keisha berbalik ke kasir. "Mas, bisa selesaikan pembayarannya? Ponsel saya mati dan dompet saya tertinggal." Pria itu masih tidak bergerak. Lalu, tanpa bertanya, ia mengeluarkan dompet dan menyerahkan kartu. Transaksi selesai. Beberapa pengunjung mulai berbisik. "Pacarnya? Kayaknya iya. Pantesan selama ini gak pernah kelihatan." Keisha mempertahankan senyum sampai mereka keluar. Di lorong yang sepi, ia segera melepaskan lengan pria itu. "Terima kasih."
Pria itu menatap tanpa senyum. Saya tahu ini aneh. Sedikit? Oke, sangat aneh. Pria itu menyilangkan tangan. Saya lupa dompet, ponsel mati. Ada orang yang merekam. Saya panik. Jadi Anda mengambil orang asing, memanggilnya sayang, lalu menyuruhnya membayar? Kalau dijelaskan seperti itu memang terdengar buruk. Memang buruk? Keisha mengembuskan napas. Baik, saya minta maaf. Beri nomor rekening. Saya transfer begitu sampai rumah. Saya harus pergi. Kalau begitu nomor ponsel. Pria itu mengulurkan tangan. Ponsel? Keisha mengangkat benda mati itu. Habis baterai. Ada sedikit rasa geli di mata pria itu. Hebat. Jangan mengejek, hari saya sedang buruk. Saya bisa melihatnya. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri. Sebutkan nomor Anda. Keisha menyebutkannya. Nama Anda siapa? Dimas. Dimas siapa? Cukup Dimas. Keisha mendelik. Baiklah, Tuan Cukup Dimas. Saya Keisha. Saya tahu. Keisha terdiam. Sulit tinggal di Jakarta tanpa tahu wajah Anda. Lanjut Dimas. Anehnya, itu tidak terdengar seperti pujian. Jadi Anda tahu siapa saya, tapi tetap memasang wajah seperti orang dipaksa bayar parkir. Dimas nyaris tersenyum. Saya harus pergi. Tunggu, uangnya? Nanti. Jangan pikir saya mau kabur. Sebelum pergi, ia berkata tanpa menoleh. Saya tidak khawatir Anda kabur, Keisha Adinata. Keisha terpaku. Nada suara Dimas membuatnya merasa pria itu tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Malam hari, Keisha pulang ke apartemen dan mengisi daya ponselnya. Begitu layar menyala, puluhan notifikasi masuk. Pesan dari Tania, manajernya, kakaknya. Panggilan tak terjawab dari ibunya. Keisha membuka pesan Tania. Sebuah foto memenuhi layar. Keisha terlihat menggandeng lengan Dimas di butik. Ia tersenyum manis, sementara pria itu berdiri tenang di sampingnya. Di bawah foto, terdapat judul dari akun hiburan populer. Keisha Adinata akhirnya tertangkap kamera bersama kekasih misterius. Tania langsung menelpon. Keisha mengangkat. Jangan bilang apa-apa. Kay, sejak kapan kamu punya pacar? Aku tidak punya. Terus laki-laki itu siapa? Orang asing. Hening. Orang asing? Iya. Dan kamu gandeng? Iya. Kamu panggil sayang? Iya. Dia bayar belanjaanmu? Keisha menutup wajah. Iya. Tania menjerit. Keisha! Aku panik. Ini bukan panik, ini bakat menciptakan bencana. Besok aku tinggal klarifikasi. Klarifikasi apa? Bahwa kamu mengambil laki-laki asing lalu pura-pura pacaran karena lupa bawa dompet? Keisha berhenti. Tania benar, itu terdengar jauh lebih buruk. Siapa dia? Tanya Tania. Namanya Dimas. Dimas apa? Katanya Cukup Dimas. Ya ampun, aku tahu. Foto ini sudah viral, Kay. Seberapa viral? Namamu trending. Keisha membuka media sosial. Ribuan unggahan, potongan video, dan komentar terus bertambah. Kemudian sebuah portal bisnis mengunggah foto Dimas di sebuah forum investasi. Keisha membaca judulnya. Dimas Mahendra, pendiri Mahendra Hospitality Group, diduga menjalin hubungan dengan model Keisha Adinata. Mahendra Hospitality Group, nama itu tidak asing. Perusahaan yang berkembang cepat melalui jaringan hotel butik, resort alam, perkebunan kopi, dan proyek pariwisata berkelanjutan. Pria itu memang Dimas. Di foto bisnis, ia mengenakan setelan gelap dan berdiri di atas panggung. Kay, suara Tania terdengar. Kamu masih di sana? Aku baru tahu siapa dia. Siapa? Orang yang kubuat membayar belanjaanku. Dan, dia bukan orang sembarangan. Saat itu, panggilan dari nomor tak dikenal masuk. Entah kenapa, Keisha sudah tahu siapa. Keisha mengangkat, suara berat terdengar. Sudah lihat beritanya? Keisha berdiri. Dimas. Bagus, berarti saya tidak perlu menjelaskan. Saya akan klarifikasi besok. Jangan.
Kenapa? Karena kalau Anda bicara tanpa persiapan, keadaan akan lebih buruk. Terima kasih atas kepercayaannya. Besok jam 10. Untuk apa? Kita bertemu. Saya punya jadwal. Batalkan. Keisha hampir tertawa. Anda selalu bicara seperti sedang memberi perintah? Tidak selalu. Bagus. Hanya ketika saya tahu, orang lain akan menyesal kalau tidak mendengarkan. Keisha terdiam. Karena kebohongan kecil Anda di butik sekarang sudah masuk berita nasional. Lanjut Dimas, itu keadaan darurat. Bagi Anda mungkin, bagi saya, ini masalah bisnis. Keisha mengerutkan kening. Maksud Anda? Besok. Dimas? Sambungan terputus. 5 detik kemudian, sebuah pesan masuk. Sebuah alamat hotel mewah di pusat Jakarta. Di bawahnya ada satu kalimat. Jangan terlambat. Kita perlu membahas pertunangan kita. Keisha membaca pesan itu 3 kali. Pertunangan? Keisha berdiri dengan napas tertahan. Orang ini sudah gila. Namun jauh di dalam hatinya, muncul firasat bahwa pertemuannya dengan Dimas Mahendra bukan sekedar kecelakaan. Dan sejak hari itu, hidup yang selama ini diatur rapi oleh orang lain mulai bergerak ke arah yang sama sekali tidak bisa ia kendalikan. Keisha nyaris tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, pesan Dimas kembali muncul di kepalanya. Kita perlu membahas pertunangan kita. Pertunangan apa? Sejak kapan hidupnya berubah seperti sinetron yang kehilangan penulis? Pukul 8 pagi, Keisha duduk di depan meja makan sambil menatap es kopi susu yang mulai mencair. Non tidak sarapan? Tanya Mbak Sari. Tidak lapar. Karena berita itu? Keisha menghela napas. Seluruh Indonesia sudah lihat ya. Mbak Sari tersenyum kaku. Kurang lebih. Ponselnya kembali bergetar. Nama ibunya muncul, tetapi Keisha membiarkannya. Makan dulu, kata Mbak Sari. Mau perang juga butuh tenaga. 2 jam kemudian, Keisha tiba di hotel yang dikirim Dimas. Hotel mewah di kawasan Tamrin itu ternyata milik Mahendra Hospitality Group. Begitu masuk ke lobi, Keisha langsung paham bahwa Dimas bukan sekedar pria kaya dengan kartu berlimit besar. Hotel itu memadukan desain modern, ukiran kayu Jepara, kain tenun, dan karya seniman lokal. Semua terasa mahal tanpa berlebihan. Seorang staf menghampirinya. Selamat pagi Mbak Keisha, Pak Dimas sudah menunggu. Tentu saja. Ia dibawa ke lounge di lantai tertinggi. Dimas berdiri dekat jendela dengan kemeja putih berlengan tergulung. Kamu terlambat 7 menit. Selamat pagi juga. Duduk. Ini pertemuan atau sidang? Tergantung sikapmu. Keisha duduk sambil mendelik. Jelaskan sekarang. Apa maksud pesan pertunangan itu? Dimas mendorong sebuah tablet ke arahnya. Di layar terlihat berita, potongan video, dan ribuan komentar tentang mereka. Ada yang menyebut mereka pasangan rahasia. Satu akun bahkan menggabungkan nama mereka menjadi Keimas. Orang Indonesia memang terlalu kreatif, keluh Keisha. Ini baru 12 jam. Aku akan klarifikasi. Kalau kamu bilang kita tidak saling kenal, orang akan bertanya, kenapa kamu memanggil orang asing sayang, menggandeng lengannya, lalu menyuruhnya membayar belanjaan ratusan juta? Keisha mengatupkan bibir. Kalau dijelaskan begitu memang buruk. Memang buruk? Jadi maumu apa? Biarkan publik percaya kita punya hubungan. Tidak, kamu belum dengar semuanya. Aku tidak perlu. Dimas bersandar tenang. Kalau begitu, pintu ada di sana. Keisha bangkit, tetapi Dimas sama sekali tidak menahannya. Karena kesal, ia justru kembali duduk. Lanjutkan. Sudut bibir Dimas bergerak tipis. 5 minggu lagi, perusahaan saya membuka Arunika Valley, resort dan kawasan agrowisata di Temanggung. Akan ada investor, media, pejabat daerah, dan keluarga besar saya. Lalu, setelah berita kemarin, semua orang yakin saya akhirnya punya pasangan. Dan itu masalah. Bagi nenek saya, itu mujizat. Keisha hampir tertawa.
Dia menangis pagi tadi. Keluarga di kampung mulai membicarakan kepulangan saya bersama calon pasangan. Cepat sekali. Kamu belum bertemu keluarga saya. Saya juga tidak berniat menjelaskan bahwa perempuan dalam foto itu memakai saya sebagai dompet darurat, kata Dimas. Kesha mendelik. Jaga mulutmu. Lalu apa tawaranmu? Selama 5 minggu, kita biarkan orang percaya bahwa kita pasangan. Kesha menatapnya lama. Tidak. Sebagai imbalan, saya akan membantumu menghentikan rencana pertunangan dengan Adrian Surya. Kesha membeku. Dari mana kamu tahu? Saya mencari informasi. Kamu menyelidikiku. Saya memastikan siapa orang yang akan bekerja sama dengan saya. Kesha ingin pergi, tetapi nama Adrian menahannya. Ibumu akan mempertemukan 2 keluarga 2 minggu lagi. Kalau berita tentang kita terus hidup, dia tidak bisa mengumumkan kedekatanmu dengan pria lain tanpa menimbulkan pertanyaan. Kesha merasakan dingin di punggung. Ibunya memang mampu melakukan itu. Aku bisa menolak sendiri. Bisa. Tapi selama ini kamu belum melakukannya. Kata-kata itu menyakitkan karena benar. Dengan kesepakatan ini, lanjut Dimas, kamu punya alasan meninggalkan Jakarta sementara waktu. Kemana? Temanggung. Kesha menoleh cepat. Apa? Kamu ikut saya ke Jawa Tengah. Aku tidak mau diculik ke kebun kopi. Tidak ada yang menculikmu. Kedengarannya mirip. Kamu tinggal di rumah keluarga saya. Banyak orang di sana. Aman dari siapa? Dari saya jelas. Kesha menatap tidak percaya. Kamu sombong. Kamu yang kemarin tiba-tiba menggandeng saya. Itu keadaan darurat. Dan ini juga. Apa yang harus kulakukan? Hadir di pembukaan resort, beberapa acara keluarga, dan sesekali terlihat bersama saya. Kenapa pesanmu bilang pertunangan? Karena nenek saya sudah menyebutmu calon istri. Kesha menutup mata. Ya Tuhan. Jadi? Tidak. Baik. Dimas mengambil tablet. Kalau begitu, tim legal saya akan menjelaskan bahwa kamu mendekati saya karena tidak membawa alat pembayaran. Itu akan menghancurkan citraku. Itu kebenaran. Kamu menyebalkan. Kesha mondar-mandir. 5 minggu, jauh dari ibunya dan Adrian. Setelah itu, semua selesai. Tidak ada hal aneh, katanya. Tidak ada pelukan berlebihan atau hal memalukan demi meyakinkan orang. Tenang, saya juga tidak ingin hidup saya semakin rumit. Anehnya, jawaban itu justru membuat Kesha sedikit tersinggung. Baik, aku setuju. Dimas mengambil map tipis dari meja. Tentu kamu sudah menyiapkan kontrak. Saya pebisnis. Kamu menjengkelkan. Kesha membaca kontrak singkat itu, lalu menandatanganinya. Dimas melakukan hal yang sama. Sekarang, kita resmi berpura-pura jatuh cinta, kata Kesha. Anggap saja ini pekerjaan. Kapan berangkat? Besok pagi. Apa? Pukul 7. Dimas, aku punya hidup. Selama 5 minggu ke depan, jadwalmu berubah. Kamu makin mirip ibuku. Sore hari, Kesha kembali ke apartemen. Belum sempat melepas sepatu, Mbak Sari muncul dengan wajah panik. Ibu datang. Rati Adinata masuk dengan langkah tegak, penampilannya sempurna seperti biasa. Jadi berita itu benar. Rati mengangkat ponsel. Siapa dia bagimu? Kesha teringat kontrak. Pacarku. Dari dapur terdengar suara sendok jatuh. Sejak kapan? Sudah beberapa waktu. Kenapa aku tidak tahu? Karena tidak semua hal dalam hidupku harus ibu tahu. Udara di ruangan berubah. Kamu bicara begitu setelah semua yang kulakukan untukmu? Kalimat itu lagi. Aku tidak bilang aku tidak berterima kasih.
Aku hanya tahu ibu akan menilai dulu sebelum mengenal. Ratih meletakkan tas. Dimas Mahendra, 32 tahun, pendiri perusahaan hotel. Keluarganya dari Jawa Tengah. Tidak buruk, tapi bukan pilihan terbaik. Kesha terkejut ibunya sudah menyelidiki Dimas. Tentu, keluarga Surya sudah lama mengenal kita. Aku tidak mencintai Adrian. Cinta bisa tumbuh. Aku bukan tanaman yang bisa dipindah pot. 2 minggu lagi keluarga Surya datang. Aku tidak akan hadir. Kamu akan hadir. Dulu Kesha selalu mengalah. Kali ini ia teringat perkataan Dimas. Kamu bisa menolak sendiri, tapi selama ini kamu belum melakukannya. Aku pergi besok. Ratih menyipitkan mata. Kemana? Jawa Tengah. Untuk apa? Bersama Dimas. Wajah Ratih berubah. Tidak. Kesha hampir tertawa. Aku tidak minta izin. Kamu bahkan belum mengenal pria itu. Kami sedang mencoba. Kamu tinggal di mana? Di rumah keluarganya. Kesha, kamu tahu orang akan bicara. Orang sudah bicara sejak aku 16 tahun. Aku hanya melindungimu, kata Ratih. Kadang ibu melindungi, kadang ibu mengendalikan. Ratih tampak terluka. Kamu akan menyesal. Mungkin, dan aku akan menanggungnya sendiri. Sebelum pergi, Ratih berkata, laki-laki itu tidak akan mengubah siapa dirimu. Aku juga tidak meminta dia mengubahku. Pintu tertutup. Kedua tangan Kesha gemetar. Nun baik-baik saja? Tanya Mbak Sari. Tidak, tapi rasanya enak juga. Malam itu ia berkemas. 3 koper memenuhi kamar. Nun mau pindah? Tanya Mbak Sari. Aku tidak tahu kehidupan di kebun kopi butuh baju apa. Yang jelas bukan 5 pasang sepatu hak tinggi. Kesha mengeluarkan 2 pasang, lalu memasukkannya kembali. Pukul 6 pagi, Dimas datang. Kesha muncul bersama 3 koper. Kita pergi 5 minggu. Aku tahu, ini cukup untuk 5 bulan. Aku punya kebutuhan. Dimas mengangkat 1 koper. Isinya batu. Sepatu. Tentu saja. Mereka terbang ke Yogyakarta, lalu melanjutkan perjalanan menuju Temanggung. Gedung tinggi perlahan digantikan sawah, warung kecil, pohon pisang, dan bukit hijau. Indah, kata Kesha. Indonesia tidak hanya Jakarta dan Bali. Aku tahu. Dari unggahanmu kelihatannya tidak. Kesha mendelik. Bisa tidak 1 jam saja kamu tidak menyebalkan? Bisa. Dimas benar-benar diam sampai 5 menit kemudian Kesha justru kesal sendiri. Kok benar-benar diam? Kamu minta. Dimas tertawa kecil dan Kesha diam-diam ikut tersenyum. Udara semakin sejuk. Kabut tipis menggantung di antara lereng dan Gunung Sumbing terlihat di kejauhan. Kesha membuka jendela sedikit. Aroma tanah basah masuk. Rumahmu masih jauh. 10 menit. Ada sinyal? Kadang. Kesha menatapnya ngeri, membuat Dimas tertawa lagi. Mobil masuk ke jalan desa. Anak-anak bermain sepeda, ibu-ibu duduk di depan rumah, dan seorang bapak melambaikan tangan saat mobil Dimas lewat. Kamu kenal semua orang? Banyak. Mobil berhenti di depan rumah besar bergaya limasan modern, dikelilingi kebun dan pepohonan. Mas Dimas pulang. Seorang perempuan tua berkerudung berjalan cepat. Dimas turun dan memeluknya. Eyang. Lalu semakin banyak orang datang. Paman, bibi, sepupu, pekerja kebun, bahkan tetangga. Kesha menatap tidak percaya. Kamu bilang keluarga. Memang. Ini satu desa. Dimas membuka pintunya. Turun. Kesha menggeram pelan lalu keluar. Semua tatapan tertuju padanya. Ya Allah, ini dia.
kata Eyang. Dimas berdiri di samping Keisha. Eyang, kenalkan. Ini Keisha. Eyang menggenggam kedua tangannya. Akhirnya. Keisha menatap Dimas. Akhirnya? Sebelum ia sempat bertanya, seorang sepupu perempuan berseru, Mas Dimas benar-benar bawa calon istri. Keisha membeku. Calon istri? Ia merapat ke Dimas dan berbisik sambil tetap tersenyum. Kita perlu bicara. Nanti. Sekarang. Semua orang melihat. Keisha tersenyum lebih lebar. Aku akan membunuhmu. Jangan sebelum pembukaan resort. Eyang menariknya masuk sambil berbicara tentang makanan dan kamar. Di beranda, seorang anak kecil bertanya polos. Kak Keisha nanti nikah sama Mas Dimas di sini? Semua orang tertawa. Keisha tersenyum kaku. Belum tahu. Jawaban aman, bisik Dimas. Kamu bilang kita pura-pura pacaran. Benar. Mereka memanggilku calon istri. Perbedaan budaya. Keisha menahan keinginan mencubitnya. Tak lama kemudian, Dimas mengantar Keisha ke kamar di lantai atas. Rumah itu penuh kayu dan cahaya matahari. Tidak semewah rumahnya di Jakarta, tetapi terasa hangat. Dari jendela, terlihat perkebunan hijau dan pegunungan. Bagus? Tanya Dimas. Lumayan, aku masih marah. Keisha berbalik. Kenapa mereka mengira aku calon istrimu? Karena saya belum pernah membawa perempuan ke sini. Keisha membeku. Tidak pernah? Tidak. Pacar? Tidak ada yang saya bawa. Dan sekarang kamu membawa aku. Kamu sengaja membiarkan mereka salah paham. Dimas tidak menjawab. Keisha menyipitkan mata. Kamu sengaja. Dimas tersenyum tipis. Selamat datang di Temanggung, Keisha. Ia berbalik hendak pergi. Tunggu. Dimas berhenti. Keisha menatapnya. Kamu tahu, aku sebelum di butik bukan? Wajah Dimas berubah sedikit. Kenapa bertanya? Karena kadang kamu bicara seolah tahu terlalu banyak. Dimas diam, lalu ia berkata, istirahatlah. Itu bukan jawaban. Saya tahu. Pintu tertutup. Keisha berdiri sendirian menatap pemandangan di luar jendela. 5 minggu. Hanya 5 minggu. Namun, ia mulai merasa masalah terbesar dalam kesepakatan ini bukan ibunya, media, atau kebohongan mereka. Masalah terbesar adalah Dimas. Pria itu menyimpan sesuatu. Dan entah kenapa, Keisha mulai ingin tahu terlalu banyak. Pagi pertama Keisha di Temanggung dimulai dengan suara ayam jantan yang menurutnya terlalu percaya diri. Ia membuka mata, meraba ponsel, lalu mengerang. Pukul 5:20 menit. Di Jakarta, jam segitu bahkan belum pantas disebut pagi. Keisha menarik selimut lagi, tetapi suara orang di halaman dan aroma kopi dari jendela membuatnya menyerah. Ketika turun, Eyang sudah duduk di ruang tengah. Mbak Keisha tidurnya nyenyak. Lumayan, Eyang. Ke dapur, kopinya masih panas. Di meja sudah ada nasi jagung, telur pindang, tempe goreng, sambal, dan sayur lodeh. Dimas duduk di ujung meja, mengenakan kaos abu-abu sederhana. Keisha menatap makanan itu, lalu jam dinding. Kalian makan nasi jam 6 pagi? Dimas mengangkat alis. Itu pertanyaan atau kritik? Pengamatan? Eyang tertawa. Kalau tinggal di sini, jangan cuma sarapan buah. Nanti belum siang sudah lemas. Dimas mendorong secangkir kopi. Coba. Keisha mencium aromanya. Tanpa gula. Supaya tahu rasa aslinya. Rasa asli biasanya pahit. Tidak semua yang pahit buruk. Keisha menatapnya. Kamu kalau bicara selalu seperti kutipan kalender. Dimas tersenyum tipis. Keisha menyesap kopi. Rasanya kuat tetapi harum. Dari kebunmu? Dari lahan keluarga dan petani sekitar. Lumayan. Pujian sebesar itu membuat saya terharu. Keisha mendelik, tetapi diam-diam minum lagi.
Tak lama kemudian, seorang perempuan muda masuk membawa keranjang sayuran. "Mas Dimas!" Ia langsung memeluk Dimas dari samping. Keisha otomatis mengangkat alis. "Baru datang sudah berisik," kata Dimas. "Biarin, aku kangen." Perempuan itu baru melihat Keisha. "Ya ampun, ini benar-benar Mbak Keisha." "Aku Naya, sepupunya Mas Dimas." Naya duduk di sebelah Keisha tanpa diundang. "Aku sudah lihat semua fotonya. Kakak cantik banget." Terima kasih. Mas Dimas seleranya ternyata tinggi. "Naya," tegur Dimas. "Apa? Semua orang juga bilang begitu." Keisha menahan senyum. Naya mendekat dan berbisik cukup keras untuk didengar Dimas. "Mas Dimas dari dulu dingin. Didekati banyak perempuan, dia malah sibuk kerja. Kami sampai curiga dia mau menikah sama spreadsheet." Keisha tertawa. Dimas menatap mereka. "Saya masih di sini." "Itu masalahmu," jawab Naya. Sejak pagi itu, Naya seperti memutuskan dirinya bertanggung jawab atas kehidupan sosial Keisha. Ia membawa Keisha berkeliling rumah, memperkenalkannya kepada pekerja kebun, tetangga, dan ibu-ibu yang sedang menyiapkan acara desa. Semua menyambut ramah, tetapi juga memandang penuh rasa ingin tahu. Keisha terbiasa dipandangi, namun biasanya karena wajahnya dikenal. Di sini berbeda. Mereka ingin tahu apakah perempuan dari Jakarta itu benar-benar cocok dengan Dimas. Di halaman, seorang ibu bertanya, "Mbak bisa masak?" Keisha terdiam sepersekian detik. "Bisa." Dari belakang, Dimas berdeham. Keisha menoleh. "Ada masalah?" "Tidak." "Kenapa wajahmu begitu?" "Saya hanya menghormati keberanianmu." Naya tertawa. "Aku bisa masak," kata Keisha. "Masak apa?" Keisha berpikir. "Telur." "Jenis?" "Yang matang." Semua orang tertawa. Dalam perjalanan pulang, ia duduk di depan dengan jendela sedikit terbuka. "Kenapa kamu tidak pernah cerita soal tempat ini di wawancara?" "Tidak semua hal perlu dijual." Keisha terdiam. Ia merasa kalimat itu juga ditujukan kepadanya. "Kamu pikir aku menjual semua hidupku?" "Saya tidak bilang begitu." "Tapi kamu pikir begitu." Dimas menoleh singkat. "Saya pikir kamu terlalu lama hidup dalam dunia yang selalu meminta orang menunjukkan sesuatu." Keisha memandang keluar. "Kamu benar." Jawaban itu membuat Dimas diam. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang tidak ia duga. Keisha mulai bangun lebih pagi, minum kopi tanpa terlalu banyak gula, duduk bersama Eyang di teras, dan sesekali ikut ke kebun. Pada kunjungan pertamanya ke perkebunan, ia datang memakai sepatu putih mahal. 5 menit kemudian, sepatu itu penuh tanah. "Aku benci tempat ini." "Kamu yang memilih sepatu itu." "Aku tidak tahu jalannya seperti ini." Dimas mengulurkan tangan ketika mereka harus melewati jalan licin. Keisha menatap tangannya. "Pegang." "Aku bisa sendiri." 2 langkah kemudian, ia terpleset. Dimas menangkap pinggangnya sebelum jatuh. Untuk sesaat, mereka terlalu dekat. Keisha bisa mencium aroma sabun dan kopi. "Kamu bilang bisa sendiri," kata Dimas. Keisha buru-buru berdiri. "Itu karena tanahnya curang." Sejak hari itu, Naya semakin sering tersenyum aneh setiap melihat mereka. Seorang fotografer lokal bernama Rio datang untuk mendokumentasikan acara. Ia ramah dan cepat akrab dengan Keisha. "Boleh saya ambil beberapa foto candid?" "Silahkan." Rio memotret saat Keisha tertawa bersama Naya. "Bagus. Mbak Keisha lebih cocok begini daripada terlalu serius di iklan." Keisha tersenyum. Dimas yang berdiri beberapa meter dari sana memandang dengan wajah datar. Naya menyenggol lengannya. "Mas." "Apa?"
Wajahmu jelek. Dimas menoleh. Maksudmu? Kalau cemburu, jangan seperti orang mau menagih utang. Saya tidak cemburu. Ya, dan aku calon presiden. Malamnya, ketika Rio menawarkan mengantar Keisha pulang karena hujan mulai turun, Dimas muncul. Dia pulang dengan saya. Keisha mengangkat alis. Aku bisa jawab sendiri. Saya tahu. Kalau begitu kenapa kamu menjawab? Hujan? Itu bukan alasan. Dimas membuka payung. Masuk mobil. Sepanjang jalan, Keisha menatapnya sambil menahan senyum. Kamu cemburu? Tidak. Cepat sekali jawabnya. Saya hanya tidak suka orang asing terlalu dekat dengan orang yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi aku tanggung jawabmu selama kesepakatan ini. Entah kenapa, suasana hati Keisha turun. Kamu memang ahli merusak momen. Dimas menatapnya, tetapi Keisha sudah memalingkan wajah. Beberapa hari kemudian, acara desa berlangsung meriah. Ada musik, pasar kecil, makanan, dan permainan anak-anak. Keisha mengenakan blus sederhana dan kain batik pilihan Naya. Begitu ia keluar, Dimas berhenti berjalan. Kenapa? Tanya Keisha. Tidak apa-apa. Jangan bohong. Dimas menatapnya beberapa detik. Kamu cantik. Keisha terdiam. Biasanya pujian tidak berarti apa-apa. Ia mendengarnya setiap hari. Tetapi dari Dimas, dua kata itu membuat dadanya berdebar. Terima kasih, jawabnya pelan. Di lapangan, Eyang meminta mereka berfoto bersama. Lebih dekat, kata Naya. Kami sudah dekat. Masih kelihatan seperti dua orang antrebang. Dimas akhirnya merangkul bahu Keisha. Tubuh Keisha menegang. Tenang, bisik Dimas. Kita sedang berpura-pura. Keisha tersenyum ke arah kamera, tetapi mulai tidak suka mendengar kata itu. Menjelang sore, seorang perempuan bernama Laras datang membawa makanan untuk Dimas. Laras cantik dan jelas mengenalnya sangat baik. Mas, aku buatkan mendut. Kamu masih suka, kan? Keisha menoleh. Dimas menerima nampan itu. Terima kasih. Naya langsung mendekat. Itu Laras. Aku tidak tanya. Teman masa kecil Mas Dimas. Aku juga tidak tanya. Dulu semua orang mengira mereka akan menikah. Keisha berhenti tersenyum. Kenapa tidak jadi? Mas Dimas tidak pernah mau. Keisha menatap Laras yang sedang bicara dengan Dimas. Aku tidak peduli. Naya mengangguk serius. Tentu. Keisha mengambil sate dan menggigitnya terlalu keras. Malam mulai turun ketika hujan deras datang tiba-tiba. Orang-orang berlarian memindahkan barang ke dalam tenda. Dalam kekacauan itu, Keisha mendengar rengekan dari belakang lapangan. Ia mengikuti suara dan menemukan seekor anak anjing di dekat saluran air. Salah satu kakinya tampak terluka. Kasihan. Keisha berjongkok dan mengangkatnya. Hujan semakin deras. Ia hendak kembali, tetapi anak anjing itu meronta lalu lari ke jalan kecil di antara pepohonan. Jangan! Keisha mengejarnya. Beberapa menit kemudian, ia berhasil menangkapnya lagi. Namun ketika berdiri, suara musik dari lapangan sudah hilang. Keisha menoleh ke kiri dan kanan. Bagus. Ia memeriksa ponsel. Tidak ada sinyal. Tentu saja. Ia mencoba kembali melalui jalan yang sama, tetapi hujan membuat semuanya tampak serupa. Langit semakin gelap. Setelah berjalan cukup lama, Keisha mulai panik. Anak anjing itu ia peluk di dada. Jangan ikut takut ya. Aku yang cukup bodoh untuk kita berdua. Akhirnya ia menemukan gubuk kecil di tepi kebun dan berteduh. Pakaiannya basah, rambutnya menempel di wajah. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia benar-benar takut. Di lapangan, Dimas baru sadar Keisha hilang ketika Naya bertanya di mana dia. Apa maksudmu tidak tahu? Tadi dia ada di dekat tenda. Dimas langsung mencari ke seluruh area. 15 menit kemudian, wajahnya berubah tegang. Telepon dia. Tidak ada sinyal.
Dimas mengambil senter dan kunci mobil. Naya, pulang. Bilang Eyang jangan khawatir. Mas, aku ikut. Tidak. Hujan belum reda saat Dimas menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar kebun. Ia memanggil nama Kesha berkali-kali. Setiap menit membuat dadanya semakin sesak. Ia tahu Kesha bisa saja kesal dan pergi sendiri. Ia tahu ia juga bisa kembali ke Jakarta tanpa memberitahu. Pikiran itu membuatnya lebih takut daripada yang ingin ia akui. Hampir 2 jam kemudian, cahaya senter menangkap sosok di bawah gubuk. Kesha? Kesha berdiri cepat. Dimas? Dimas berlari mendekat. Wajahnya penuh kemarahan dan kekhawatiran. Apa yang kamu lakukan? Kesha terkejut dengan nada suaranya. Aku cuma... Kamu pergi tanpa bilang siapa-siapa. Ponselmu tidak bisa dihubungi. Semua orang mencarimu. Aku mengejar anak anjing. Baru saat itu, Dimas melihat hewan kecil dalam pelukannya. Kesha, aku tersesat. Dimas menutup mata beberapa detik. Aku minta maaf, kata Kesha pelan. Dimas membuka mata. Kamu tahu apa yang paling saya pikirkan? Kesha menggeleng. Saya pikir kamu pergi. Hujan terdengar keras di atap. Saya pikir saya terlambat dan kamu sudah pergi. Kesha menatapnya. Saya pikir saya kehilanganmu lagi. Kesha membeku. Lagi? Dimas menyadari kesalahannya dan memalingkan wajah. Apa maksudmu lagi? Bukan apa-apa. Dimas, lupakan. Kesha merasa kesal. Setiap kali aku mendekati jawaban, kamu selalu menyuruhku melupakan. Dimas menatapnya kembali. Aku bukan bagian dari kontrak yang bisa kamu atur sesukamu. Saya tahu. Tidak, kamu tidak tahu. Kesha menyerahkan anak anjing kepadanya. Pegang. Dimas menerimanya, bingung. Kesha melangkah keluar. Kamu mau kemana? Kembali. Kamu tidak tahu jalannya. Aku tidak peduli. Dimas menangkap pergelangan tangannya. Kesha, lepas. Dimas tidak melepaskan. Jangan lakukan ini. Kenapa? Takut kehilangan aku lagi? Dimas terdiam. Kesha menatap matanya. Siapa aku bagimu? Pertanyaan itu keluar lebih pelan dari yang ia inginkan. Dimas tidak menjawab. Kesha merasa bodoh karena menunggu. Ia hendak mundur. Lalu Dimas mencium bibirnya. Kesha membeku. Ciuman itu singkat, hampir ragu. Seolah Dimas sendiri tidak percaya telah melakukannya. Ketika menjauh, keduanya terengah pelan. Kesha menatapnya dengan mata lebar. Kenapa kamu melakukan itu? Dimas masih memegang lengannya. Saya tidak tahu. Jawabanmu buruk. Saya tahu. Kesha ingin marah, namun detak jantungnya terlalu cepat. Dimas menunduk sedikit. Kita pulang. Di perjalanan, Kesha duduk diam sambil memeluk anak anjing yang sudah dibungkus jaket Dimas. Tak satu pun dari mereka membicarakan ciuman itu. Tetapi sejak malam itu, Kesha tahu ada sesuatu yang berubah. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak yakin masih ingin perubahan itu berhenti. Sejak malam hujan itu, tidak ada yang benar-benar sama. Kesha dan Dimas masih sarapan di meja yang sama, masih saling menyindir, masih berpura-pura seolah ciuman di bawah gubuk itu tidak pernah terjadi. Namun kini, setiap tatapan terasa lebih lama, setiap sentuhan kecil seperti menyimpan pertanyaan. Pagi itu, Dimas muncul di teras membawa 2 cangkir kopi. Untukmu. Kesha menerima cangkir itu. Kita akan terus seperti ini? Seperti apa? Pura-pura tidak terjadi apa-apa? Saya kira itu yang kamu inginkan. Kesha tertawa pendek. Kamu memang ahli melempar keputusan kepada orang lain. Saya tidak mau membuatmu tidak nyaman. Kalau menyesal, bilang. Saya tidak menyesal. Jawaban itu datang terlalu cepat. Kesha menatapnya. Lalu,
Saya hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Coba dari kejujuran. Wajah Dimas kembali tertutup. Keisha langsung tahu ia tidak akan mendapat jawaban. Baiklah, seperti biasa. Hari-hari berikutnya justru membuatnya semakin bingung. Dimas tidak menjaga jarak, tetapi tidak pernah membicarakan perasaannya. Ia tetap memastikan Keisha makan, menjemputnya dari kebun, membawakan obat ketika alerginya kambuh, dan hampir setiap malam duduk bersamanya di teras. Namun setiap kali Keisha bertanya tentang masa lalu, Dimas mengalihkan pembicaraan. Satu sore, Naya mengajak Keisha membereskan gudang belakang. Eyang mau cari kain lama buat acara pembukaan resort. Gudang itu penuh kotak kayu dan album foto. Keisha membuka satu album. Ada foto Dimas saat kecil, kurus dan serius, berdiri di antara tanaman kopi. Mas Dimas dulu jelek juga, Naya tertawa. Jangan keras-keras. Keisha membalik halaman. Di foto keluarga di pantai, Dimas remaja berdiri di pinggir. Keluarganya memang beberapa kali menginap di rumah kerabat dekat Yogyakarta dan berkunjung ke kawasan Parangtritis. Namun perhatian Keisha tertuju pada seorang anak perempuan kecil di latar belakang. Wajahnya tidak jelas, tetapi di dekat mata kirinya tampak dua titik kecil. Keisha berhenti bernapas. Naya, ini siapa? Entahlah, mungkin anak wisatawan. Saat itu suara Dimas terdengar dari pintu. Kalian ngapain? Wajahnya berubah saat melihat foto di tangan Keisha. Ia segera mengambil album itu. Kamu kenal anak ini? Dimas menutup album. Naya, Eyang mencari kamu. Naya memandang keduanya lalu pergi. Keisha berdiri. Jawab aku. Tidak ada yang perlu dijawab. Dimas, aku lihat reaksimu. Jangan cari jawaban dari hal-hal yang tidak kamu pahami. Keisha tertawa tidak percaya. Serius, kamu pikir kalimat itu membuatku berhenti? Untuk kali ini, iya. Kenapa? Karena saya minta. Keisha menatapnya lama. Baik, tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari aku berhenti menunggu. Malam itu, Dimas mengetuk pintu kamarnya sambil membawa sesuatu. Seekor anak anjing kecil dengan perban baru di kaki. Wajah Keisha langsung berubah. Dia sudah boleh pulang dari klinik. Dokter bilang lukanya membaik. Keisha menerima anak anjing itu. Halo kecil. Sudah diberi nama? Kopi. Dimas mengangkat alis. Karena dia kutemukan di kebun kopi. Itu nama paling malas yang pernah saya dengar. Kalau tidak suka, buat sendiri. Dimas duduk di ujung tempat tidur. Keisha memandangnya. Ini caramu minta maaf. Mungkin buruk. Tapi kamu tersenyum. Setelah itu, jarak di antara mereka kembali mencair. Dimas mengajak Keisha melihat Arunika Valley, resort yang hampir selesai dibangun di lereng dengan pemandangan gunung. Keisha berjalan melewati villa-villa kayu, taman, dan restoran yang memakai bahan dari petani sekitar. Kamu membangun semua ini dari nol. Tidak sendiri. Tapi idenya. Dimas mengangguk. Keisha memandangnya kagum. Aku kira kamu cuma pria menyebalkan yang punya kartu kredit mahal. Dan sekarang? Pria menyebalkan dengan resort bagus. Dimas tertawa. Di restoran, Keisha mencicipi menu pembukaan. Kamu harus tambah dessert. Kamu bahkan tidak melihat laporan biaya. Tapi aku target pasar yang bagus. Menjelang sore, mereka duduk di balkon villa tertinggi. Aku suka di sini, kata Keisha. Sungguh? Aku tidak menyangka. Di sini aku bisa bangun tanpa jadwal yang dibuat orang lain. Aku bisa salah dan terlihat bodoh. Tidak ada yang terlalu peduli. Saya peduli. Keisha menatapnya. Dimas tampak menyadari kata-katanya sendiri. Keisha tersenyum kecil.
Kalau semua ini selesai, kamu ingin aku tinggal? Dimas membeku. Keisha menunggu, tetapi Dimas melihat ke arah pegunungan. Keisha tersenyum pahit. Tidak usah. Keisha, sudah. Ia berdiri. Dimas menahan pergelangan tangannya. Saya hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Dimas melepaskan tangannya. Malam itu, ponsel Keisha kembali terhubung ke jaringan. Puluhan pesan masuk. Yang pertama dari Mbak Sari. Non, tolong telepon saya. Keisha langsung menelpon. Non? Iya Mbak, ada apa? Mbak Sari menangis. Ibu memecat saya. Keisha berdiri. Apa? Beliau bilang saya membantu Non kabur dan menyembunyikan alamat. Di mana Mbak sekarang? Di rumah saudara. Saya tidak apa-apa. Tapi ada hal lain. Lusa keluarga Surya datang. Ibu akan mengumumkan pertunangan Non dengan Mas Adrian. Dunia seolah berhenti. Dia tidak bisa. Beliau bilang semuanya sudah dipersiapkan. Keisha menutup telepon dengan tangan gemetar. Dimas masuk beberapa menit kemudian. Ada apa? Aku harus kembali ke Jakarta. Ibuku memecat Mbak Sari. Lusa dia akan mengumumkan pertunanganku dengan Adrian. Wajah Dimas mengeras. Tidak akan terjadi. Kamu bilang begitu seperti semua hal bisa kamu atur. Kalau perlu, saya bicara dengan keluargamu. Sebagai apa? Dimas diam. Keisha merasakan sakit di dada. Sebagai pacar palsu, bagian dari kontrak. Keisha, aku hanya mau tahu posisi kita. Tadi aku tanya apakah kamu ingin aku tinggal. Kamu tidak menjawab. Saya tidak mau menjawab asal. Kadang diam juga jawaban. Dimas menghela napas. Besok saya antar kamu. Tidak perlu. Saya ikut. Kita selesaikan ini bersama. Keesokan paginya, mereka kembali ke Jakarta. Sepanjang perjalanan, keduanya lebih banyak diam. Keisha memandang jalan dari balik jendela, sementara Dimas beberapa kali tampak ingin bicara, tetapi mengurungkan niat. Malam berikutnya, rumah utama keluarga Adinata penuh cahaya. Keisha mengenakan gaun merah gelap. Dimas memakai setelan hitam. Sebelum turun dari mobil, Dimas meraih tangannya. Kalau kamu mau pergi kapan saja, kita pergi. Kamu akan tetap di sampingku? Ya. Jawaban sederhana itu memberi keberanian. Begitu mereka masuk, seluruh ruangan terdiam. Rati Adinata berdiri dekat meja makan dengan wajah kaku. Adrian Surya hadir bersama orang tuanya. 3 kakak Keisha juga ada di sana. Keisha, kata Ratih, akhirnya. Maaf terlambat. Ratih menatap Dimas. Dan kamu membawa tamu. Bukan tamu, Dimas datang bersamaku. Dimas membungkuk sopan. Selamat malam, Bu. Mereka duduk. Suasana makan malam terasa seperti medan perang yang disamarkan dengan porselen mahal. Ratih akhirnya bertanya, dari mana keluarga Anda berasal? Temanggung. Masih tinggal di sana. Keluarga saya iya. Ratih mengangguk. Menarik. Tidak mudah tentu masuk ke lingkungan seperti ini. Bu, kata Keisha. Ratih mengabaikannya. Saya dengar bisnis Anda berkembang baik. Cerita seperti itu memang inspiratif. Seseorang dari daerah kecil bisa bekerja keras dan duduk di meja keluarga besar. Ruangan menjadi sunyi. Dimas tetap tenang. Bagi saya, Bu, meja besar atau kecil tidak banyak berbeda. Yang penting siapa yang duduk di sana dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Salah satu kakak Keisha menunduk menyembunyikan senyum. Ratih meletakkan sendok. Keisha dibesarkan dalam standar tertentu. Dunia yang dia kenal berbeda dengan dunia Anda. Saya tidak pernah meminta Keisha meninggalkan dunianya. Lalu apa yang Anda tawarkan? Dimas menjawab, kesempatan memilih sendiri. Ratih tertawa kecil. Kalimat yang indah. Bu, cukup, kata Keisha. Tidak,
Ini masa depanmu. Adrian dan keluarganya datang untuk mendengar keputusan yang sudah kita bicarakan. Aku tidak pernah setuju. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kesha ikut berdiri. Aku sudah 25 tahun dan masih bertindak seperti anak kecil. Dimas menyentuh tangan Kesha. Ratih melihatnya. Jangan ikut campur dalam urusan keluarga kami. Dimas berdiri perlahan. Maaf Bu, tapi ketika Kesha dipaksa menjalani hidup yang tidak dia pilih, itu bukan lagi sekedar urusan keluarga. Ratih menatapnya dingin. Anda tidak tahu apapun tentang keluarga ini. Benar, tapi saya tahu Kesha. Kalimat itu membuat Kesha menoleh. Ratih berkata, kalau Anda benar-benar mengenalnya, Anda seharusnya tahu dia akan kehilangan banyak hal kalau terus melawan keluarga. Kesha melihat perubahan kecil di wajah Dimas. Lalu ponselnya bergetar. Dimas melihat layar. Saya harus pergi sebentar. Kesha berdiri. Aku ikut. Tidak, tinggal. Nada suaranya terasa dingin. Kesha mengejar sampai lorong. Dimas, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Jangan pergi seperti ini. Saya hanya butuh waktu. Lalu ia pergi. Kesha kembali ke ruang makan dengan dada sesak. Ratih berkata, "Lihat, pria seperti itu akan pergi ketika keadaan sulit." Sesuatu dalam diri Kesha akhirnya pecah. Cukup. Semua orang diam. Sejak kecil, aku melakukan semua yang ibu mau. Sekolah yang ibu pilih, pekerjaan yang ibu setujui, orang-orang yang boleh dekat denganku. Karena aku membesarkanmu. Aku tahu. Suara Kesha bergetar. Aku tahu aku bukan anak kandung ibu. Ruangan menjadi sunyi. Aku tahu orang tua kandungku meninggal ketika aku kecil. Aku tahu ibu mengambilku dan memberiku hidup yang lebih baik. Air matanya jatuh. Aku bersyukur. Tapi apa karena itu seluruh hidupku harus menjadi pembayaran? Ratih berdiri. Jangan bicara sembarangan. Aku bukan tidak tahu terima kasih. Aku hanya lelah. Aku melakukan semua ini demi masa depanmu. Tapi masa depanku bukan milik ibu. Kesha menatap Adrian. Maaf, aku tidak akan bertunangan. Lalu ia menatap ibunya. Aku juga tidak akan kembali tinggal di rumah ini. Ia berbalik dan pergi. Di luar, hujan rintik mulai turun. Kesha menelepon Dimas. Tidak dijawab. Ia menelepon lagi. Tetap tidak dijawab. Keesokan harinya, ponsel Dimas tidak aktif. Naya akhirnya menjawab, Mas Dimas pulang duluan. Kemana? Ke Jawa Tengah. Kenapa dia tidak bilang? Aku tidak tahu. 3 hari kemudian, Kesha kembali ke Temanggung. Namun Dimas tidak ada di rumah. Eyang bilang ia tinggal sementara di Arunika Valley. Kesha pergi ke sana. Staf mengatakan Dimas sedang tidak bisa ditemui. Hari berikutnya, hal yang sama terjadi. Pada hari ketiga, Kesha berdiri di depan villa utama dengan marah. Ia tahu Dimas ada di dalam. Kesha mengetuk pintu keras. Dimas, tidak ada jawaban. Aku tahu kamu di dalam. Sunyi. Kalau kamu tidak buka, aku akan duduk di sini sampai malam. Tetap tidak ada jawaban. Air mata mulai menggenang. Jangan lakukan ini padaku. Di balik pintu, Dimas berdiri diam dengan kedua tangan mengepal. Ia mendengar setiap kata, namun ia tetap tidak membuka pintu. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Kesha, Dimas percaya bahwa mungkin Ratih benar. Mungkin cinta saja tidak cukup untuk menjembatani dua dunia yang terlalu berbeda. Dan Kesha, yang berdiri di luar sambil menahan tangis, mulai sadar bahwa pria yang selama ini paling takut kehilangan dirinya justru sedang memilih untuk pergi. Kesha berhenti mengetuk setelah hampir 20 menit. Telapak tangannya memerah, tetapi pintu tetap tertutup. Baik, kalau memang ini yang kamu mau. Ia berbalik, pintu villa sebelah terbuka dan Naya berlari menghampiri. Mbak Kesha, jangan pulang. Aku sudah 3 hari datang, dia jelas tidak mau bertemu. Karena dia bodoh. Kesha tertawa hambar. Mas Dimas selalu begitu. Kalau takut, dia menghilang. Tapi sebelum Mbak pergi, ada sesuatu yang harus Mbak tahu. Apa? Ini tentang Mbak.
Naya membawanya ke kantor kecil di belakang resort, lalu mengeluarkan kotak kayu dari lemari. Kalau aku diam, dua orang keras kepala akan saling kehilangan. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada gelang kecil dari benang biru pudar dengan manik kayu berbentuk bunga. Napas Kesha tertahan. Tangannya bergerak ke pergelangan kiri. Gelang yang ia pakai sangat mirip, hanya warnanya lebih pudar karena usia. Dari mana dia dapat ini? Waktu Mas Dimas umur 12 tahun, ibunya meninggal. Setelah pemakaman, dia sangat pendiam. Eyang membawanya tinggal beberapa bulan di rumah kerabat dekat Yogyakarta. Keluarga itu sering mengajak Dimas ke kawasan Parangtritis. Kesha tidak bergerak. Suatu sore dia pergi ke pantai. Di sana dia bertemu anak perempuan kecil yang sedang main pasir dan mengumpulkan kerang. Anak itu melihat Mas Dimas duduk sendirian, lalu mengajaknya bicara. Dada Kesha berdebar. Potongan gambar samar muncul di kepalanya. Langit sore, pasir hangat. Anak laki-laki berwajah sedih. "Apa nama anak itu?" tanya Kesha. Mas Dimas ingat, namanya Kiana. Kesha membeku. Nama itu terasa seperti suara dari tempat sangat jauh. Kiana. Nama yang tertulis di dokumen kelahirannya sebelum ia menjadi Kesha Adinata. Mas Dimas bilang ibunya baru meninggal dan takut rumahnya akan terus sepi. Air mata memenuhi mata Kesha. Lalu anak itu bilang apa? Kalau Mas Dimas masih sendiri saat besar nanti, dia akan datang dan menemukannya. Kesha menutup mulut. Ingatan samar muncul. Aku tidak suka rumah yang sepi. Kalau begitu nanti, punya keluarga besar saja. Anak itu lalu memberi satu dari dua gelangnya supaya mereka tidak lupa. Kesha menatap benda di kotak. Kenapa aku tidak ingat semuanya? Waktu itu Mbak masih kecil. Aku 7 tahun. Naya terkejut. Mbak ingat? Sedikit. Beberapa bulan setelah itu, orang tuaku meninggal. Suasana menjadi sunyi. Mas Dimas tidak pernah menemukan Kiana lagi. Dia cuma tahu keluarga anak itu tinggal di Jakarta untuk sementara. Bertahun-tahun kemudian, dia mencoba mencari, tapi tidak ada hasil. Karena namaku berubah. Naya mengangguk. Waktu melihat Mbak di butik, dia mengenali 2 tahi lalat kecil di dekat mata Mbak. Tapi dia belum yakin. Setelah itu, dia menyelidiki. Kesha teringat kalimat malam hujan itu. Saya pikir saya kehilanganmu lagi. Jadi dia tahu sejak awal. Dia tahu ada kemungkinan besar Mbak adalah Kiana. Kesha berdiri. Dan dia tidak pernah bilang. Dia takut salah. Setelah tahu. Naya diam. Kesha tertawa tanpa humor. Tentu saja. Awalnya Mas Dimas membawa Mbak ke sini untuk memastikan. Tapi perasaannya berubah. Bagaimana kamu tahu? Karena dia tidak pernah takut kehilangan siapapun seperti dia takut kehilangan Mbak. Perempuan yang dia cintai sekarang bukan anak kecil di pantai. Air mata Kesha jatuh. Kalau begitu, kenapa dia bersembunyi? Karena kata-kata ibumu membuat semua rasa rendah diri yang selama ini dia kubur muncul lagi. Kesha mengusap air mata. Dia tidak punya hak memilihkan akhir cerita ini untukku. Naya tersenyum. Kesha mengambil gelang itu. Aku pinjam. Ia kembali ke Villa Dimas. Kali ini, ia tidak mengetuk. Ia menemukan pintu servis dekat dapur yang tidak terkunci. Masuk, lalu menaiki tangga. Dimas? Kesha akhirnya menemukan Dimas di balkon belakang, berdiri menghadap gunung. Pria itu menoleh. Bagaimana kamu masuk? Pintu sampingmu tidak terkunci. Untuk pengusaha besar, keamananmu mengecewakan. Kesha, aku tahu. Dimas membeku. Kesha mengangkat gelang kecil itu. Dari mana kamu dapat itu? Dari orang yang lebih berani daripada kamu. Dimas menutup mata sebentar. Naya, jangan salahkan dia.
Keisha berjalan mendekat. Jadi namaku dulu Kiana. Kamu sudah tahu sejak butik? Saya curiga. Dan kamu menyelidikiku. Iya. Lalu kamu tahu, orang tuaku meninggal, aku diadopsi, dan namaku berubah. Iya. Dan tetap diam. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kalimat favoritmu. Keisha, dengarkan. Tidak. Sekarang kamu yang dengar. Kamu membawa aku ke sini dengan alasan kesepakatan palsu. Kamu membiarkan aku dekat dengan keluargamu dan jatuh cinta pada tempat ini. Napas Dimas berubah berat. Dan mungkin jatuh cinta padamu. Mata Dimas menutup sesaat. Kenapa kamu tidak bilang? Karena saya takut. Takut apa? Takut semuanya hanya karena masa lalu. Waktu melihatmu, saya seperti kembali menjadi anak 12 tahun itu. Saya mencari Kiana bertahun-tahun, lalu tiba-tiba kamu memegang lengan saya dan memanggil saya sayang. Keadaan darurat. Saya tahu. Ada kehangatan kecil di wajah Dimas. Tapi setelah kamu datang ke sini, semuanya berubah. Saya mulai menunggu suara langkahmu setiap pagi. Saya tahu kamu diam-diam menambah gula ke kopi, mengeluh kalau sepatu kotor, tapi tetap mau turun ke kebun. Saya tahu kalau takut kamu bicara terlalu cepat dan selalu memberi makan kopi sebelum sarapan. Saya tidak lagi melihat Kiana. Air mata Keisha mengalir. Saya melihat kamu. Dan justru itu yang membuat saya semakin takut. Kenapa? Karena kehilangan kenangan itu menyakitkan. Tapi kehilangan kamu sekarang akan jauh lebih buruk. Lalu kenapa kamu pergi? Wajah Dimas menegang. Karena ibumu benar tentang satu hal. Apa? Kita datang dari dunia yang berbeda. Keisha tertawa tidak percaya. Jadi itu alasanmu? Saya membangun hidup sendiri dan bangga dengan itu. Tapi malam itu, ketika dia bicara seolah saya tidak pantas duduk di meja mereka, saya kembali merasa kecil. Dan karena itu kamu meninggalkan aku? Saya pikir kamu akan kehilangan terlalu banyak. Saya sudah kehilangan terlalu banyak. Suara Keisha pecah. Saya kehilangan orang tua dan nama saya. Saya tumbuh dengan perasaan harus membayar semua kebaikan yang diberikan. Dimas menunduk. Ketika akhirnya aku memilih sesuatu sendiri, kamu malah memutuskan aku tidak mampu menanggung pilihanku. Saya tidak bermaksud begitu, tapi itu yang kamu lakukan. Keisha maju satu langkah. Sepanjang hidup, ibuku memutuskan apa yang cocok untukku. Pekerjaan apa, teman siapa, pria mana. Sekarang kamu melakukan hal yang sama. Keisha, tidak. Kamu dengar sampai selesai. Aku tidak peduli rumah keluargaku lebih besar. Aku tidak peduli siapa yang lahir kaya dan siapa yang bekerja dari nol. Aku cuma peduli apakah kamu mencintaiku atau tidak. Dimas menutup mata. Jawab. Dimas tetap diam. 1 detik, 2, 3. Keisha tertawa pahit. Baik. Ia berbalik. Dimas langsung menangkap tangannya. Jangan pergi. Keisha berhenti tanpa menoleh. Kenapa? Saya mencintaimu. Tubuh Keisha membeku. Dimas mempererat genggaman. Saya mencintaimu. Keisha perlahan menoleh. Mata Dimas memerah. Saya mencintai perempuan yang membuat keributan di butik, marah kalau disuruh bangun pagi, tersesat karena mengejar anjing, dan pura-pura kuat padahal sering merasa sendirian. Ia menarik Keisha lebih dekat. Saya mencintaimu bukan karena janji anak kecil. Saya mencintaimu karena kamu adalah Keisha. Keisha memukul dadanya sekali. Kamu bodoh. Saya tahu. Pengecut. Saya tahu. Nyebelin. Sangat tahu. Keisha memukulnya lagi, tetapi Dimas memeluknya. Beberapa detik kemudian, tubuhnya melemas. Aku masih marah.
Kamu boleh. Dan kamu akan menjelaskan semuanya. Tidak ada rahasia lagi. Baik. Tidak ada menghilang. Baik. Kalau takut, bicara. Dimas mengangguk. Kalau sedih, bicara. Kalau cemburu, Dimas hampir tersenyum. Bicara. Kalau aku belanja dan lupa dompet, pulang ambil dompet. Kesha akhirnya tertawa di antara tangis. Dimas menyentuh pipinya. Saya minta maaf. Seharusnya dari 3 hari lalu. Saya tahu. Kesha mendelik. Dimas tertawa kecil. Angin pegunungan bergerak pelan. Dimas memandang bibirnya. Kalau mau mencium, jangan lama-lama berpikir. Dimas tersenyum, lalu ia mencium Kesha. Kali ini tidak ada hujan, kepanikan, atau alasan untuk berpura-pura. Kesha melingkarkan tangan di lehernya. Semua kemarahan dan rindu seolah pecah dalam satu momen. Ketika mereka menjauh, Dimas menyentuhkan dahinya ke dahinya. Saya masih punya sesuatu. Ia masuk ke kamar, lalu kembali membawa foto lama yang pernah dilihat Kesha di gudang. Dimas menunjuk anak perempuan kecil di latar belakang. Itu kamu. Kesha mengambil foto. Kenapa fotonya ada padamu? Seorang fotografer pantai mengambil foto keluarga kami hari itu. Bertahun-tahun kemudian, saya baru sadar kamu ada di belakang. Kesha memperhatikan gambar itu lama. Aku benar-benar hampir tidak ingat. Tidak apa-apa. Tapi aku ingat sesuatu. Kamu menangis. Dimas tertawa kecil. Saya tidak menangis. Kamu menangis. Terkena angin. Kesha tersenyum. Aku ingat bilang, kamu harus punya rumah yang ramai. Ya, aku juga bilang akan mencarimu. Dimas mengangguk. Kesha mengangkat gelangnya. Mungkin aku memang mencari. Dimas menatapnya lembut. Dan kamu menemukanku dengan cara paling kacau. Mereka menghabiskan sore dengan berbicara. Untuk pertama kalinya, Dimas bercerita tanpa menghindar tentang ibunya dan tahun-tahun ketika ia mencari Kiana. Kesha juga bercerita tentang masa kecilnya dan bagaimana nama Kiana perlahan hilang. Aku tidak membenci ibu, kata Kesha. Aku hanya lelah. Kamu akan bicara lagi dengannya? Suatu hari, Dimas mengangguk. Saya tidak akan memaksa. Belajar juga kamu. Malam turun ketika mereka kembali ke rumah keluarga. Begitu mobil berhenti, Naya sudah berdiri di teras bersama Eyang. Naya melihat tangan mereka yang saling menggenggam. Akhirnya, Eyang tersenyum lebar. Kesha mengangkat alis. Kalian menunggu? Sejak sore, kata Naya. Dimas menatapnya. Kita perlu bicara soal membuka barang pribadi. Naya mundur. Bukan sekarang, kalian baru baikan. Kesha menggenggam tangan Dimas lebih erat. Jangan marahi dia. Dimas menatap Kesha. Kamu sudah membela keluarga saya. Dia keluarga kita. Semua orang diam. Kesha sendiri terkejut dengan kata yang keluar dari mulutnya. Wajah Dimas berubah lembut. Eyang mengusap sudut mata. Ya sudah, masuk dulu. Nasi gorengnya dingin. Malam itu mereka makan bersama. Dan untuk pertama kalinya, Kesha tidak merasa seperti tamu. Setelah semua tidur, ia duduk bersama Dimas di teras. Kita masih punya masalah. Banyak. Kontrak kita. Buang. Media. Kita hadapi. Ibuku, saya akan minta maaf kalau dia mau bertemu. Kenapa kamu yang minta maaf? Karena saya pergi. Kesha diam sejenak. Lalu tentang kita? Tidak ada lagi pura-pura. Kesha tersenyum. Jadi aku benar-benar pacarmu. Kalau kamu mau. Kesha berpura-pura berpikir. Dimas mengangkat alis. Setelah semua ini, kamu masih berpikir.
Aku mempertimbangkan risiko. Dimas meraih pinggangnya dan menariknya mendekat. Risiko apa? Keisha menahan tawa. Pacarku keras kepala. Pacarku lebih keras kepala. Pacarku suka menghilang. Tidak lagi. Janji? Dimas mengangguk. Janji. Keisha akhirnya menyandarkan kepala di bahunya. Di kejauhan, lampu rumah warga berpendar di antara gelapnya pegunungan. Masih ada luka antara dirinya dan Ratih, media yang menunggu cerita, serta dua dunia yang katanya sulit disatukan. Namun Keisha tidak takut. Kali ini ia tidak menjalani cerita yang ditulis orang lain. Ia memilih sendiri. Dan di sampingnya, Dimas akhirnya berhenti bersembunyi dari cinta yang sudah mencarinya sejak bertahun-tahun lalu. Pagi setelah Keisha dan Dimas akhirnya berhenti berpura-pura terasa berbeda, tidak ada kontrak, tidak ada alasan bisnis, tidak ada kalimat tentang 5 minggu atau citra publik. Ketika Keisha membuka mata, ponselnya penuh pesan dan notifikasi. Berita tentang dirinya masih beredar, tetapi kali ini ia tidak langsung panik. Dimas duduk di kursi dekat jendela sambil membaca sesuatu di tablet. "Kamu sudah bangun?" "Sayangnya." "Kenapa sayangnya?" "Karena kenyataan biasanya lebih ribut daripada mimpi." Dimas meletakkan tablet. "Tim saya sudah menyiapkan pernyataan." Keisha langsung duduk. "Pernyataan apa?" "Bahwa kita akan hadir bersama di pembukaan Arunika Valley. Selebihnya tidak perlu dijelaskan." Keisha menatapnya. "Kamu benar-benar tidak mau membuat cerita palsu lagi?" "Tidak." "Bagus." "Kalau ada yang bertanya, sejak kapan kita bersama?" Kita jawab, "Sejak saya lupa dompet." Dimas tertawa. Jujur juga. Beberapa hari kemudian, Keisha mulai membantu persiapan pembukaan resort. Awalnya hanya dengan memberi saran tentang media dan tamu, namun lama-lama ia terlibat lebih dalam. Ia mengusulkan agar produk yang dijual di toko resort tidak hanya berasal dari merek besar, tetapi juga dari pengrajin lokal. Dimas memandangnya dari ujung meja rapat. "Kamu serius melakukan semua ini?" Keisha mengangkat alis. "Kenapa? Kamu kira aku cuma bisa beli barang mahal?" "Saya tidak pernah bilang begitu." "Tapi dulu kamu mungkin berpikir begitu." "Dulu saya pikir kamu merepotkan." "Sekarang?" "Masih." Keisha menginjak kakinya di bawah meja. Naya yang duduk tidak jauh dari sana langsung tertawa. "Mas, itu akibat jujur." Keisha menoleh pada para pengrajin. "Yang penting bukan cuma barangnya bagus. Orang di Jakarta harus tahu cerita di baliknya. Siapa yang membuat, dari mana bahannya, kenapa berbeda." Untuk pertama kalinya, Keisha merasa pekerjaan yang ia lakukan bukan sekedar tampil cantik di depan kamera. Ia masih menyukai dunia mode dan media, tetapi kini ia ingin memakai pengaruhnya untuk sesuatu yang benar-benar ia pilih. 3 hari sebelum pembukaan resort, Keisha menerima pesan dari nomor yang sangat ia kenal. "Ibu ingin bicara. Kalau kamu bersedia, Ibu akan datang ke Temanggung." Keisha membaca pesan itu beberapa kali. Dimas yang melihat wajahnya bertanya, "Ada apa?" Keisha menyerahkan ponsel. Dimas membaca, lalu mengembalikan. "Kamu mau bertemu?" "Aku tidak tahu." "Kamu boleh bilang belum siap." "Aku juga tidak mau terus lari." Dimas menggenggam tangannya. "Kalau begitu, saya ada di sini." Ratih datang keesokan harinya tanpa rombongan besar. Hanya seorang sopir yang menunggu di mobil. Keisha berdiri di teras bersama Dimas ketika ibunya turun. Untuk pertama kalinya, Ratih terlihat tidak sepenuhnya yakin pada langkahnya sendiri. "Keisha? Ibu?" Ratih memandang Dimas. "Pak Dimas?" "Selamat datang, Bu." Ratih akhirnya berkata. "Mbak Sari sudah kembali bekerja." Keisha menatapnya. "Ibu yang minta dia kembali." "Ya, terima kasih." Ratih mengangguk, lalu kembali sunyi. "Aku tidak datang untuk memaksa kamu pulang."
kata Ratih. Keisha tidak menjawab. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya sudah kukatakan sejak lama. Ratih menarik napas. Ibumu, ibu kandungmu, adalah sahabatku. Keisha menegang. Kami tidak sering bertemu setelah aku menikah, tapi kami tetap berhubungan. Waktu kecelakaan itu terjadi, aku merasa gagal melindunginya. Mata Ratih mulai memerah. Ketika aku mengambilmu, aku berjanji akan memberimu hidup terbaik. Keisha menatap ibunya. Tapi aku salah memahami janji itu. Ratih tersenyum pahit. Aku pikir hidup terbaik berarti sekolah terbaik, pekerjaan terbaik, lingkungan terbaik, dan pasangan yang menurutku paling aman. Aku tidak sadar bahwa makin aku takut kehilanganmu, makin keras aku memegangmu. Air mata Keisha jatuh. Ibu membuatku merasa semua yang aku punya adalah utang. Ratih menutup mata. Aku tahu. Setiap kali aku melawan, ibu selalu mengingatkan semua yang ibu lakukan. Aku salah. Keisha tidak pernah menyangka akan mendengar dua kata itu. Ratih menatapnya lagi. Kamu tidak berutang hidup kepadaku. Tangis Keisha pecah. Setelah suasana sedikit tenang, Ratih menatap Dimas. Saya juga berutang permintaan maaf kepada Anda. Dimas duduk tegak. Tidak perlu, Bu. Perlu. Ratih berkata pelan. Saya menghina asal-usul dan usaha Anda. Saya terlalu sibuk menilai apakah Anda pantas untuk Keisha, sampai lupa bertanya apakah Keisha bahagia bersama Anda. Dimas menjawab, saya juga pergi saat keadaan sulit. Keisha menoleh tajam. Jangan mulai lagi. Ratih hampir tersenyum. Setidaknya sekarang saya tahu dia bisa memarahi Anda sendiri. Setiap hari, jawab Dimas. Keisha melotot. Untuk pertama kalinya, ada tawa kecil di antara mereka. Hari pembukaan Arunika Valley akhirnya tiba. Sejak pagi, resort dipenuhi tamu, wartawan, investor, pejabat daerah, keluarga, pekerja kebun, dan warga sekitar. Keisha mengenakan kebaya modern berwarna lembut dengan kain batik bermotif sederhana. Rambutnya disanggul rendah. Dimas berhenti bicara ketika melihatnya. Keisha mengangkat alis. Kenapa? Kamu cantik. Hanya itu. Sangat cantik. Nah, begitu. Dimas tertawa lalu mengulurkan tangan. Mereka berjalan bersama menuju area utama. Media langsung mengambil gambar. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Mbak Keisha, apakah hubungan kalian benar? Sejak kapan bersama? Benarkah kalian bertunangan? Keisha menoleh pada Dimas. Dimas berkata, kami bersama. Sejak kapan? Keisha tersenyum. Sejak saya lupa membawa dompet. Semua orang tertawa. Seorang wartawan bertanya lagi, jadi kabar pertunangan itu benar? Dimas menjawab, belum. Keisha menatapnya, belum. Dimas terlihat tenang. Menjelang sore, saat acara utama hampir selesai, Dimas naik ke panggung. Ia berbicara tentang perjalanan perusahaan, para pekerja, keluarga, dan orang-orang yang membantu mewujudkan resort. Lalu ia berkata, ada satu orang yang datang ke hidup saya dengan cara paling tidak terduga. Keisha langsung curiga. Naya di sampingnya menutup mulut menahan senyum. Dimas menatap Keisha. Dia datang dengan masalah, kebohongan kecil, dan tagihan belanja yang besar. Semua tertawa. Keisha menyilangkan tangan. Masalah, bisiknya. Dimas melanjutkan. Tapi dia juga mengingatkan saya bahwa hidup tidak selalu harus berjalan sesuai rencana. Kadang kita menemukan rumah di tempat yang tidak kita cari. Jantung Keisha mulai berdetak cepat. Dimas turun dari panggung. Ia berjalan mendekat. Di tangannya bukan kotak cincin, melainkan gelang tua dari benang biru. Keisha menahan napas. Dimas berdiri di depannya. Dulu seorang anak perempuan berkata, dia akan menemukan saya kalau saya masih sendiri.
Mata Kesha panas. Dia menepati janji itu, meski caranya sangat kacau. Orang-orang mulai terdiam. Dimas menggenggam tangannya. Sekarang saya ingin bertanya pada perempuan itu, bukan pada anak kecil dari masa lalu. Ia menatap Kesha. Kesha Adinata, maukah kamu tetap tinggal dalam hidup saya? Kesha tertawa sambil menangis. Itu lamaran atau pertanyaan biasa? Dimas akhirnya mengeluarkan kotak kecil dari saku. Kalau saya buka ini, resmi. Kesha menutup wajah. Ya Tuhan. Dimas berlutut. Semua orang langsung bersorak. Kesha, maukah kamu menikah dengan saya? Kesha melihat Eyang menangis, Naya melompat-lompat, dan Rati berdiri di belakang dengan mata basah. Ia menatap Dimas. Kalau aku bilang tidak, saya akan tetap berdiri sampai kamu berubah pikiran. Memaksa. Gigih. Kesha tertawa. Ya, sorakan meledak. Dimas berdiri dan memasangkan cincin ke jarinya. Kesha memandang cincin itu beberapa detik lalu memeluknya. Jangan pernah menghilang lagi. Tidak akan. Jangan membuat keputusan untukku. Tidak. Dan jangan bayar belanjaanku terus. Dimas menatapnya. Yang itu kita negosiasi. Kesha memukul bahunya sambil tertawa. Beberapa bulan setelah pembukaan, Kesha meluncurkan proyeknya sendiri bernama Ruang Kita. Ia membantu usaha kecil memperbaiki tampilan produk, pemasaran digital, dan akses ke hotel serta toko besar. Ia tetap menjadi model, tetapi hanya menerima pekerjaan yang benar-benar ia pilih. Saat Mbak Sari berkata hidupnya sekarang jauh lebih sibuk, Kesha hanya tersenyum. Bedanya, sekarang aku tahu kenapa aku sibuk. Setahun setelah pembukaan Arunika Valley, Kesha dan Dimas menikah di Temanggung. Ratih datang ke kamar pengantin sebelum upacara. Ia membawa sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada foto lama Kesha bersama orang tua kandungnya. Aku pikir ini harus kembali kepadamu. Kesha memegang foto itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu. Rati merapikan sedikit kain di bahunya. Kamu cantik. Kesha tersenyum. Ibu tidak mau bilang aku salah pilih? Ratih menghela napas. Sesekali biarkan ibu terlihat bijak. Mereka tertawa lalu berpelukan. Ketika Kesha berjalan menuju Dimas, ia sadar bahwa dua bagian hidupnya akhirnya tidak lagi terasa saling bertentangan. Ia adalah Kiana, anak kecil yang pernah kehilangan keluarga. Ia juga Kesha Adinata, perempuan yang dibesarkan dalam dunia berbeda. Ia tidak harus memilih salah satu. Dimas menunggunya di ujung jalan setapak. Saat mereka berdiri berhadapan, Dimas berbisik. Kamu terlambat 3 menit. Kesha tersenyum. Supaya kamu tahu rasanya menunggu. Seumur hidup juga saya tunggu. Gombal. Tapi berhasil. Beberapa tahun kemudian, Kesha kembali ke butik di Jakarta, tempat semua kekacauan itu dimulai. Kali ini, ia datang bersama Dimas, seorang pramuniaga yang mengenal mereka tersenyum lebar. Mbak Kesha, Pak Dimas, selamat datang. Kesha melihat sebuah tas baru. Bagus. Dimas langsung berkata, dompetmu di bawah. Kesha menatapnya. Di bawah. Ponsel? Penuh baterai. Kartu? Ada. Dimas mengangguk puas. Kesha meraih lengannya. Tapi suami tetap di bawah, untuk jaga-jaga. Pramuniaga tertawa. Dimas menggeleng, tetapi senyumnya tidak hilang. Di luar butik, Kesha berhenti sebentar. Kalau hari itu kamu menolak bayar, menurutmu kita akan bertemu lagi? Dimas memikirkan jawabannya. Mungkin. Saya akan cari cara lain. Jadi kamu memang tidak berniat membiarkan aku pergi? Sejak dulu tidak. Kesha menyandarkan kepala di lengannya. Dulu ia mengira hidup yang baik adalah hidup yang sempurna dan terencana. Ternyata tidak.
Kadang, satu kesalahan kecil membawa seseorang ke jalan yang tidak pernah ia pilih, lalu mempertemukannya dengan keberanian yang selama ini tidak ia punya. Kesha tidak menemukan kebebasan karena seorang pria menyelamatkannya. Ia menemukan kebebasan ketika akhirnya berani memilih sendiri. Dan Dimas tidak menemukan cinta karena janji masa kecil semata. Ia menemukan cinta ketika berhenti mengejar kenangan dan mulai melihat perempuan nyata di hadapannya. Mereka tidak hidup sempurna. Mereka masih berdebat, masih keras kepala, dan sesekali Kesha masih lupa membawa sesuatu. Namun kini, setiap kali hidup berubah kacau, mereka tidak lagi lari. Mereka tinggal, mereka bicara, dan mereka memilih satu sama lain lagi dan lagi.